Ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Udah. Opening. Oke, smart people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menuju perjalanan ke Yogyakarta. Insya Allah hari ini hari Rabu. Rabu apa? Kiadik tadi udah lihat. Rabu Jawanya apa, Garik? Rabu, aduh, Rabu apa ya? Nggak hafal saya. Saya nggak hafal Rabunya Rabu apa. Karena saya waktu pelajaran itu saya sering bolos. Waktu pelajaran weton dulu saya sering bolos sama people, jadi saya kurang paham. Kalau dilihat dari aura dan cuaca hari ini gimana Kiadik? Insya Allah. Alhamdulillah. Mendung ya, nanti panas, hujan, panas ya, kalau nggak panas ya hujan. Kayaknya kamu Semarang deh yang ngomong deh. Ya pokoknya insya Allah kita ini sih semoga nggak ada hambatan ya perjalanan. Aman. Mobil aman, mobil alhamdulillah bagus, bensin alhamdulillah penuh, flash alhamdulillah penuh. Rokok banyak, ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Bisa smart people tebak sendiri mana yang puasa, mana yang nggak puasa ya. Coba tebak aja ya. Aduh masih. Tulis di komen. Tulis di komen. Boleh. Iya, yang menang akan dapat rokok. Ya, Mantap. Sebungkus. Ngirimnya susah. dan diisupnya pas puasa ya. Iya, yang menang di Madiun ya jauh. Oke, dan hari ini yang spesial adalah katanya Kiadik mau ada sesuatu yang disampaikan oleh Kiadik. Silakan Kiadik. Jadi smart people, insya Allah nanti begitu sampai di Jogja kita bikin konten mengenai hal-hal spiritual yang lebih spiritual lagi, dan saya akan menjelaskan tentang masalah reinkarnasi yang banyak pertanyaan-pertanyaan itu semua ya kan. Reinkarnasi yang begini, yang begitu, iya. Reinkarnasi. Betul. Jadi itu nanti akan diperjelas agar nggak salah kaprah ya, tentang reinkarnasi atau retrocognition. Katanya wah beda, retrocognition itu cuman terawangan. Sebetulnya itu justru bukan, itu bahasa yang diadopsi dari tata cara dan budaya Jawa. Iya. Tuh. Iya. Terus ngopi di mana? Enggak dong, kan puasa dong. Dan Kiadik katanya punya yang spesial buat Javanika ya kan? Oh iya, jadi kita hari Apa? ini di Jogja tuh juga alhamdulillah kita dapat kesempatan buat collab sama Om Hao. Om Hao juga Om Hao dari Kisah Tanah Jawa, dan dia sangat excited juga buat ngobrol sama kita tim Mojo Dume. Karena memang sebenarnya channel materi kemarin mengenai kehidupan sebelumnya dari Om Hao adalah menurut dia adalah tepat banget, semua nggak ada yang salah, bahkan dari bahkan lo Mas Dit, jadi yang dari Jepang yang Soekarno itu, terus ini semuanya nggak ada yang salah, cuman dari sisi yang berbeda. Jadi Mas Tida dapat yang mana, saya dapat yang mana, Mas Kiadik dapat yang mana. Jadi semua benar, makanya dia langsung promoin karena menurut dia ini channel bagus gitu. Ini harus diketahui sama semua orang. Iya. Gitu. Dan juga pasti nanti bakal cerita-cerita seru karena kita ngelewatin salah satu jalan tol panjang juga di Jawa. Betul lagi ya. Betul. Dan ini juga banyak cerita pasti di tol-tol Bensin tertentu. masih ada Mas? Betul. Masih ada. Jadi kalau isi di tol sana masih aman. Ya udah. Yang mana sih Mas bensinnya? Nggak bisa ngeliat sih bensin ini. Bawah kiri. Oh ini. Oh mana. Ada. Sorry nih, kita biasa naik. Iya, bingung Betul boy. Makasih banget ya buat Rodit. Oh terima kasih juga buat sponsor utama kita dong. Oh iya, terima kasih. Makasih. Kaki gede. Kalau tanpa kaki gede kita tidak bisa semulus ini.
Makasih juga buat suplai rokok nih dari Jarum Bekasi ya. dari Bekasi, dan juga Makanan dari nasi peda pelangi juga, dan juga dari Serabi nggak ada. Oh ini Jagat Buto. Gue nggak ada kaosnya. Iya nggak ada. Berarti gimana tuh? Buat Mas Luki. Mas Luki kemarin dah ini bagus. Oke, nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam di channel YouTube Ojodume Series bersama saya Didra Rashid dan juga Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga Saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan alhamdulillah kita sedang berada di kota Yogyakarta dan kita berkesempatan untuk membuat beberapa video di sini Ki Adek dan Ya, Om betul. Semar. Betul banget, dan Ya. alhamdulillah kita sampai tadi sore. Dan gimana, mungkin dari Om Semar ada akhirnya kita bisa jalan-jalan nih. Iya, jadi di Yogyakarta ini kita memiliki banyak agenda buat bikin sesuatu konten. Iya. Dan diakhiri dengan konten yang memang ditunggu sama semua smart people. Ada Iya. collab dengan tokoh-tokoh yang memang diminta ya. Betul sekali. Jadi dinantikanlah konten terbaru dari kami. Dan juga kalau Ki Adek gimana nih? Akhirnya kita bisa keluar. Iya, saya bersyukur bisa kembali ke tanah Yogyakarta ini, di mana di masa kegemilangan bangsa Jawa terakhir adalah di wilayah sini. Yang kami Smart People juga ingin mencari tahu siapa sih yang membawa tatanan Jawa dengan budaya dan akhlak budi pekertinya. Nah, itu menarik banget sih Ki Ya, Adek dan Om Semar. Tatanan Jawa. Ya. Dan kita kebetulan di Jogja. Betul. Ada apa nih kaitannya nih Ki Adek atau Om Semar? Mungkin ada pengantar bahwa kok ada, apakah hubungannya Jogja dengan tatanan Jawa atau budaya kejawen? Gimana? Jadi kalau yang menarik buat aku pribadi sih, terdapat apa ya, semacam perbedaan pendapat antar iya. ilmuwan mengenai keberadaan dari Borobudur misalnya. Borobudur itu diyakini itu merupakan kebudayaan Buddha. Ya. Ada yang meyakini seperti itu. Ya. Misalnya juga ada yang meyakini ini bagian dari kerajaan Tauhid ya. Tauhid apa? Tauhid ya. Dan ketauhidan, iya. Jadi memang ada yang berpendapat seperti itu. Jadi mereka berpendapat bahwa Borobudur adalah contoh atau bukti dari kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Iya, gitu. betul. Loh. Kayak gitu. Kok bisa seperti itu, Ki? Iya, memang di dalam kitab-kitab suci yang ada memang selalu dikaitkan antara Sulaiman dan istrinya Ratu Bilqis. Ya, di semua kitab. Tapi kan karena kita Muslim, jadi kita mengacu kepada kitab yang kita miliki gitu. Ya. Dan ini juga pastinya ada kaitan erat dengan lokasi kita saat ini di kota ini. Betul. Nah, pendapat apa sih atau fakta atau info apa yang ingin teman-teman dari kita nih dari Ojodume ingin mencoba kasih referensi baru atau mungkin ada info yang dulu masih simpang siur gitu? Iya. Gimana, Ki? Jadi memang menurut sejarah yang tercatat di Indonesia ini, kalau Borobudur itu dibuat oleh Wangsa Slendra, yang Wangsa itu adalah keturunan
Dan Slendra, banyak yang berpendapat kalau Slendra ini adalah seorang Raja Campa. Ingat, Campa itu cuma kerajaan kecil, negara kecil. Nggak mungkin orang Jawa berkiblat kepada negara Campa yang notabene sangat kecil, yang budayanya tidak sekaya budaya kita. Jadi menurut pendapat saya, Wangsa Slendra ini, Wangsa adalah keturunan, dan Slendra ini kalau di googling artinya adalah Raja Gunung. Sekarang pertanyaannya, siapa Raja Gunung itu? Nah, kalau kalian umat Muslim, kalian bisa buka surat As-Saba ayat 10, kalian akan menemukan siapa Raja Gunung itu. Tentu kan Raja Gunung itu adalah Daud alaihissalam yang memiliki seorang putra bernama Sulaiman, yang dia hijrah ke tanah Nusantara ini untuk meluruskan ajaran ketauhidan. Nah, itu menarik tuh. Gimana? Menarik kayak adik. Jadi Ya. menurut literasi yang saya baca, jadi Nabi Daud alaihissalam adalah mempunyai kerajaan di daerah Israel dan Yehuda. Jadi, jadi pertanyaan buat aku sih, kalau memang Nabi Sulaiman itu adalah anak dari Nabi Daud, kenapa bisa kerajaan Nabi Daud di sana tiba-tiba ada teori mengenai Nabi Sulaiman ada di Jogja gitu, di Indonesia. Nah, itu gimana tuh? Jadi waktu Nabi Daud membawa bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, nyebrang laut di wilayah Mesir, dan Nabi Daud itu menjadi raja Mesir yang sangat kesohor, yang lama-lama terkikis masa jabatannya dan ditumbangkan oleh Fir'aun. Jadi banyak bangsa Yahudi yang di Mesir yang akhirnya dipulangkan kembali oleh Nabi berikutnya, Nabi Musa. Tapi kita nggak fokus ke situ, kita cerita tentang anaknya Daud alaihissalam. Jadi anaknya ini, baginda besar Nabi Sulaiman, memang diperintahkan oleh ayahandanya untuk mengajarkan ketauhidan ke seluruh penjuru dunia. Karena sebagai seorang raja besar, tentu itu adalah sebuah tanggung jawabnya, sehingga dia hijrah ke sini dan membuat sebuah bangunan yang maha megah yang juga ada di surat As-Saba. Itu memang sudah ada bukti-bukti otentik secara literatur kitab dan agama, dan juga sesuai dengan apa sejarah yang disebut Wangsa Slendra itu siapa gitu. Jadi mungkin nanti setelah ini kita bisa ke lokasinya langsung untuk membuktikan, memberi bukti kalau keberadaan dari cerita kitab Al-Quran itu ternyata sangat nyambung, tervalidasi oleh bukti-bukti yang ada. Jadi kalau Ki Adek mengambil kesimpulan bahwa cerita itu benar Ki Adek mengenai Sulaiman itu ada di Indonesia. Betul. Iya. Jadi kalau penjelasannya berarti Nabi Daud mengutus anaknya ke Jawa, tanah Jawa, karena sebagai raja besar untuk belajar atau untuk menyebarkan. Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak menyebarkan, cuman mengembangkan sayap. Kenapa saya bilang mengembangkan sayap? Karena di tanah Jawa sini sudah memiliki ajaran ketauhidan. Gitu. Oke, dan untuk melengkapi mungkin setelah ini insya Allah kita semoga ada kesempatan untuk mengunjungi candi-candi tersebut ya Om ya. Kayaknya sepertinya kalau kita mumpung di Jogja nih, kita akan ke salah satu candi itu sih, antara Candi Prambanan, Borobudur atau Candi Boko yang sangat berkaitan. Katanya tercipta garis imajiner yang jadi segitiga. Segitiga apa katanya gitu. Jadi Iya. Candi Boko porosnya itu ada Candi Prambanan, terusnya Candi Borobudur itu kayak garis lurus yang sama gitu katanya. Segitiga Kita pengen sama. tahu salah satu lah di antara itu. Iya. Semoga ada kesempatan ya Ki dan Om Semar. Insya Allah. Dan semoga ini bisa menjadi referensi Smart People untuk dan ini juga hal ini membuktikan bahwa Indonesia Nusantara begitu besar ya Om. Banyak juga hal-hal sejarah yang perlu mungkin dikaji ulang, dan teman-teman perlu, mungkin ini kita hanya salah satu info referensi aja ya. Ki Adek dan Om Semar, mohon maaf jika ada info atau apa tadi ya, cerita yang mungkin Smart People kurang berkenan. Kalian bisa
tulis di kolom komen ya. Biar Adek. silakan. Silakan nanti, karena kita juga tidak membiarkan kolom komen sedingin itu, kita akan membacanya. Kita pasti membacanya, Mas ya. Dan jangan lupa kalau misalnya emang kolom komen terlalu banyak, nantinya Iya. kita bisa di DM juga di Instagram kita di @ojodumeh_series. Iya, betul Ya. sekali. Dan ini masih berlanjut, Smart People. Yes. Sampai ketemu di seri berikutnya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Dida Rashid. Saya Ki Adek. Dan saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Nototi benuri pemuti, noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi.